Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Dia memberikan kepada kita kesehatan lahir maupun batin sehingga kita masih mentaatinya. Dan pada hari ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa? 13. Barakallahu fiik. 13 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah bulan apa, Pak? Ya, jadi bulan Dzulqa'dah 2 bulan ke depan masih bulan haram. Dzulhijjah dan Muharram. Satu lagi nanti pertengahan tahun bulan Rajab. Kenapa disebut bulan haram? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah mengatakan pada bulan-bulan haram jangan berbuat zalim atas diri kamu sendiri. Kalau berbuat zalim atas diri tidak boleh, tentu berbuat zalim kepada orang lain lebih tidak boleh. Kenapa demikian? Bukankah bulan-bulan yang lain juga kita dilarang zalim? Iya, Allah memiliki kehendak. Allah memiliki kehendak bahwa di antara bulan-bulan yang Dia ciptakan, Allah berkehendak di antaranya ada bulan yang lebih besar balasan amalnya. Ya, minha arba'atun hurum. Bulan yang besar balasan amal itu ada pada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Jadi bulan haram bulan yang balasan amal dibesarkan. Jadi perbuatan baik walau setitik, ya setitik kecil akan dibesarkan pahalanya. Demikian pula perbuatan dosa, naudzubillah, yang dikerjakan di bulan haram dibesarkan oleh Allah. Jadi jangan bermain-main dengan bulan haram, atau jangan nggak peduli dengan bulan haram. Ya, Nabi mengatakan wa rajabu mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban, dan satu lagi bulan Rajab mudhar. Kenapa Nabi menyebutnya Rajab mudhar? Di zaman dulu jamaah ada kaum atau kabilah Arab yang bernama Bani Mudhar. Bani Mudhar itu kaum yang kaumnya ini tempatnya dilewati oleh orang lalu lalang. Kita jangan raya Bogor lah gitu. Villa Pertiwi di sini, nah itu dia, kayak gitulah. Jadi setiap orang yang lewat di situ di depan jalan Bani Mudhar pasti dibegal, pasti dibunuh orangnya, diambil hartanya oleh Bani Mudhar. Tapi kalau datang bulan haram, Bani Mudhar gak keluar dari rumahnya, duduk di rumahnya memuliakan bulan haram. Saya dan antum udah kenal bulan haram. Ya, jangan kita zolimi diri dan orang lain di bulan haram. Besar sekali balasannya. Yang baik dibesarkan, yang buruk dibesarkan. Di antara perbuatan baik yang sangat besar pahalanya di sisi Allah, yang harus kita kerjakan di bulan haram, bahkan di setiap bulan, di setiap saat, adalah birrul walidain. Apa itu? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu kita berpikir, Pak, namanya berbaik kepada orang tua berarti anak saya mesti berbakti sama saya, gitu kan? Gitu apa enggak? Lah bapak-bapak ini anak dari ibunya bukan? Kita anak bukan dari orang tua kita. Walaupun mereka telah mendahului kita, kita tetap anak mereka.
Tujuan kita katakan, nak kamu mesti berbakti kepada bapak dan ibu, ya, sholat 5 waktu sana. Anaknya disuruh sholat, suruh ngaji, bapaknya bobo. Bayangkan, para bapaknya itu anak dari bapaknya tuh. Kita kan anak dari ibu bapak kita. Walau mereka sudah wafat, kita tetap anak. Ada nggak dalam Islam bekas anak? Bekas orang tua? Nggak ada. Orang tua tetap orang tua, anak tetap anak. Kita punya anak, kita ingin mereka berbakti. Kita juga harus berbakti. Jadi berbakti kepada kedua orang tua dilakukan saat mereka masih hidup atau sudah wafat. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandeng perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah mentauhidkan Allah. Kata para ahli tafsir, Pak, kalau ada perintah Allah yang merupakan amalan manusia, tapi di situ Allah gandeng dengan perintah Allah kepada manusia juga untuk mengesahkan Allah, maka perintah kepada manusia yang kedua tadi nilainya mirip besar di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Kalau dalam ceramah, Pak, boleh, Pak, tajwidnya nggak dipakai boleh. Ya, seperti kita bilangnya syai'an ihsanan, ya boleh. Tapi kalau dalam tilawah nggak boleh, ya. Jadi Allah mengatakan ibadahilah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapamu. Jadi perintah berbakti kepada kedua orang tua Allah gandeng dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, tauhid. Dan teman-teman sekalian, amal yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam, bahkan dalam setiap kehidupan hamba mentauhidkan Dia. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan amal yang paling dibenci oleh Allah adalah menyekutukan Allah, yang disebut dengan syirik. Nah, syirik ini jangan kayak kita dulu, Pak. Ente mah syirik sama aneh. Bukan itu. Itu mah iri. Syirik maksudnya adalah engkau jadikan Allah, bagi Allah tandingan. Kata Nabi yang mulia, asyirk an taj'ala lillahi nidda. Engkau jadikan tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqakum, padahal Dia menciptakan kamu. Pantas apa enggak itu? Allah nyiptain kita, Allah kasih rezeki kita, kita berdoanya kepada Allah dan kepada selain Allah. Mintanya kepada Allah juga kepada selain Allah. Ibadahnya kepada Allah, ibadahi juga selain Allah. Namanya syirik. Namanya syirik itu syarikat, bersekutu. Kalau sekutu itu satu atau lebih dari satu? Disebut sekutu itu karena lebih dari satu, maka disebut syarikat. Perserikatan bangsa-bangsa. Berapa bangsa itu? Banyak gitu. Ya, jadi Allah sangat membenci perbuatan syirik dan Allah sangat cinta dengan tauhid. Nah, kemudian Allah gandeng perintah berbakti dengan tauhid, yang menunjukkan, kata para ahli tafsir, perbuatan berbakti kepada kedua orang tua dicintai oleh Allah, maka diwajibkan oleh Allah. Apa dalil wajibnya? Itu dia kalimat wa'budullah, dan ibadahilah dengan fil amr. U'bud, ibadahilah, perintah. Wabil walidaini ihsan juga perintah. Perintah yang lain yang jelas surat Al-Isra ayat ke-23, wa qada, apa wa qada itu, Pak? Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu mewajibkan. Kalau transliterasi di terjemahan itu kebanyakan dan hendaklah gitu. Tidak. Qada itu wajib. Di antara tafsirnya wajib qada itu. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Tuhanmu mewajibkan kepadamu agar kamu tidak menyembah ilah kecuali Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan kamu wajib berbuat baik kepada kedua orang tuamu.
Jadi udah tahu Pak ya, bahwa berbuat baik kepada orang tua hukumnya, dan yang harus dilakukan orang tua kandung pertama kali, baru mertua. Jangan dibalik, mertua dulu baru orang tua. Kan ajib kita ini Pak, yang melahirkan antum siapa Pak? Mertua atau orang tua? Orang tua yang didahulukan, baru mertua. Kecuali orang tua kita izinkan, udah kasih saja sama besan, boleh. Kalau orang tua kita masih ada, dulu kan mereka. Kalian dan saya waktu masih kerja di awal-awal pekerjaan itu ya, biasa gaji pertama buat siapa Pak? Ah masa? Biasanya traktir teman-teman Pak, iya nggak? Ya gitu, iya bener, saya juga gitu dulu, karena nggak tahu ilmunya. Orang tua kita mah nunggu di rumah, aduh gaji pertama anakku, pas pulang dari mana? Habis makan Bu sama temen-temen, ibu kita diem Pak. Diemnya apa Pak? Sedih, ya Allah. Tapi dia nggak mau menampakkan itu. Dia tahu anaknya senang. Dosa apa enggak? Dicatat apa enggak sama Allah? Dicatat, udah balik usianya 20 Pak. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar lisan perbuatan kecuali ada malaikat yang mencatatnya dari dekat. Nanti dipertanggungjawabkan oleh kita di akhirat. Ya, lihat Pak, berbakti kepada orang tua nggak main-main. Datang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata begini, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kenapa Nabi menempatkan salat pada waktunya? Karena salat realisasi tauhid. Kita mengatakan, ya Allah, Engkau lah yang aku sembah. Mana sembahan yang kita lakukan kepada Allah? Dipanggil hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. As-salatu khairu minan naum, ditarik lagi. Kita mengaku mengesahkan Allah. Dipanggil oleh Allah untuk ruku dan sujud, susahnya luar biasa. Maka Nabi tempatkan amal yang paling utama, as-salatu ala waqtiha. Salat kamu pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, tsuma'ai, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, engkau berbakti kepada dua ibu bapakmu. Luar biasa Pak. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Pak meriwayatkan hadis dari jalan Atha bin Yasar dalam kitab beliau Adabul Mufrad. Saya tambahkan sedikit faedah Pak. Ada orang mengatakan begini, itu Pak, lihat tuh Pak, ada ustadz yang mendoifkan hadis Bukhari gitu. Ya, Bukhari didoifkan. Nah ini orang yang mengatakan gini belum belajar gitu ya. Bukhari itu punya kitab banyak. Di antara yang masyhur adalah Sahih Bukhari. Lainnya Adabul Mufrad. Nah itu dia. Nah dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari tidak menjamin hadisnya sahih. Tapi dalam kitab Sahih dijamin oleh beliau. Nah dalam kitab Adabul Mufrad ada hadis Bukhari yang disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Hadisnya begini Pak, saya bacakan saja terjemahannya ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa Abdullah bin Abbas ini? Siapa? Pak Adek. Sahabat Nabi. Siapa dia? Enggak, Abdullah bin Abbasnya. Kalau Abbasnya paman Nabi, Abdullah anaknya Abbas, berarti sepupu Nabi SAW. Siapa dia ini? Beliau adalah orang yang didoakan Nabi menjadi pentafsir Al-Quran. Gitu Pak. Jadi semua para sahabat merujuk kepada beliau, tabi'in sampai hari ini, sampai hari kiamat. Setiap orang yang ingin menafsirkan Al-Quran mesti merujuk kepada tafsir beliau. Karena beliau ulama tafsir dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Datang seseorang kepada Abdullah bin Abbas, dia berkata, aku pernah melamar seorang wanita. Laki-laki ya, maksudnya laki-laki datang ke Ibnu Abbas. Aku pernah melamar seorang wanita dan dia menolak lamaranku. Kemudian ada laki-laki lain yang melamar wanita itu dan diterima oleh wanita itu. Maka aku pun cemburu, aku bunuh laki-laki tersebut.
Jadi orang yang suka cemburu-cemburu Pak zaman sekarang, kemudian dia lengserkan rivalnya, itu terjadi juga di zaman terdahulu. Supaya orang tahu Islam itu udah ngajarin cara menghadapi yang seperti itu. Ya. Lalu orang ini berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya, fahalli min taubah, ada nggak buatku itu pintu taubat? Ada apa tidak? Kira-kira kalau antum ditanya gimana Pak? Ya, mungkin kita saking sebelnya nggak ada gitu ya. Ya, Abdullah bin Abbas berkata gini, Pak, ummuka hayyah? Apakah ibumu masih ada? Gitu. Dia menjawab, la, sudah wafat. Ya. Lalu Abdullah bin Abbas berkata kepada laki-laki tersebut, engkau harus bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Dan engkau, yang kedua, engkau harus bersungguh-sungguh mendekatkan dirimu kepada Allah. Pertama apa tadi? Tobat. Yang kedua, bersungguh-sungguh mendekatkan dirimu kepada Allah. Pulanglah laki-laki ini. Kemudian Atha bin Yasar yang meriwayatkan hadis ini berkata kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau mengatakan kepada laki-laki tadi, apakah ibumu masih hidup? Gitu. Maka Abdullah bin Abbas berkata begini, Pak, inni la a'lamu amalan, sesungguhnya aku tidak tahu, inilah a'lamu amalan, aku tidak tahu adakah suatu amal aqraba ila Allah azza wa jalla bin birril walidah. Aku tidak tahu. Maksudnya aku tidak tahu gini, apa ada amal yang lebih besar pahalanya dibanding berbakti kepada orang tua? Gitu Pak. Ternyata Pak, berbakti kepada kedua orang tua apabila digandeng dengan tobat kepada Allah, tobatnya makbulan, cepat diterima oleh Allah. Berarti berbuat baik kepada orang tua menjadi salah satu syarat diterimanya tobatun nasuha. Dan ucapan beliau nggak diingkari oleh para sahabat yang lain, yang menunjukkan bahwa para sahabat ijma bahwa berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu, itu akan membuat Allah mencintainya kembali. Ya, jamaah yang saya muliakan, Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua itu dengan lafaz qada wa qada, yang menunjukkan kewajiban, dan kita disuruh oleh Allah mengerjakan yang wajib. Dan ketika Allah larang kita dari yang haram, maknanya kita diwajibkan meninggalkan yang haram. Jadi meninggalkan yang haram hukumnya apa? Wajib. Mengerjakan perintah Allah hukumnya wajib. Demikian pula meninggalkan larangan Allah hukumnya wajib. Dan Allah sangat mencintai hamba yang mengerjakan yang wajib. Datang seorang badui kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang aku bisa masuk ke dalam sorga dan aku enggak akan bertanya kepada selainnya. Kata Nabi, engkau kerjakan sholat yang wajib, puasa Ramadan, kau jauhi yang haram, itu saja? Wah, iya, kata Nabi SAW, yang wajib-wajib saja. Maka dia pulang. Kata Nabi, orang ini benar-benar masuk surga kalau dia jujur. Maksudnya kalau dia benar-benar mengerjakan yang wajib saja, sudah dijamin surga. Nah sekarang yang wajib aja memble sebagian kaum muslimin, yang wajib saja susah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi bahwa dia mencintai yang wajib. Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku ahabba ilai, yang lebih aku cintai mimma aftaratu alaih. Tidak ada amal yang dikerjakan seorang hamba yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atas hamba itu. Salat 5 waktu wajib apa enggak? Itu dicintai Pak oleh Allah.
Jangan coba-coba kita tinggalkan walau satu bagian dari 5 bagian tersebut. Kalau yang sunnah itu nanti nambah yang wajib. Yang wajib saja jauh kita dari Allah, wala haula wala quwwata. Tapi kita minta, ya Allah berikan aku rezeki. Rabbi hamli minas salihin. Berikan aku takwa, berikan aku rezeki biar bisa bertakwa dengan menyembelih seekor kambing. Kita nggak pernah sholat, kita tinggalkan sholat baik 1, 2, 3 dan seluruhnya. Bagaimana Allah bisa mencintai kita? Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang Allah wajibkan itu. Baca surat Al-Isra dari 23 sampai 24. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Kalau orang tuamu yang sudah tua di dalam pemeliharaan kamu, ada isyarat dari Allah, anak suruh memelihara. Jangan titipkan orang tua kita ke panti-panti orang tua. Kata Allah, apabila mereka sudah dalam keadaan kibar. Kibar itu apa? Tua. Dan berada dalam pemeliharaan kamu. Isyarat itu dari Allah, kita disuruh menjaga, mengawasi mereka. Fala taqul lahum uff. Jangan kamu katakan kepadanya 2 huruf. Apa itu? Atau ah. Berapa huruf? Adek, sini nak. Bu, ibu nggak tahu bu, saya lagi kerjain pekerjaan kantor. Ibunya nggak manggil adek. Berapa huruf itu? Ibu nggak tahu. Hitung aja hurufnya itu. Kalau Allah larang kita mengatakan saja kepada orang tua, ini apalagi pakai ibu nggak tahu ya. Saya ini kan, saya ini tokoh di negeri ini. Waliyadzan billah. Suka nggak kita gitu Pak dulu Pak waktu udah balik? SMA kan udah balik kita. Panggil Solihin, Mak, ngapa sih Mak manggil Mak? Lagi pada ngumpul-ngumpul Mak. Berapa huruf itu? Yang manggil orang tua kita ibu lagi. Ya, seorang ulama yang bernama Muhammad Mansur itu setiap malam Pak nyariin kutu ibunya. Ibu rambutnya dijalin. Ulama ahli hadis. Di antara yang lain ulama ahli hadis sedang memberikan muhadharah hadis. Lalu ibunya datang lewat samping, suruh ngasih makan ayam. Muhammad, berikan makan ayam. Ibunya lewat, maka ditutup kajiannya Pak. Kita tutup kajian hari ini. Langsung keluar ngasih makan ayam. Siapa yang nyuruh? Ibunya. Jadi luar biasa Pak. Maka datang seorang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku punya 2 orang tua, kepada siapa aku mesti berbakti? Ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, thumma abuk. Ibumu baru bapakmu. Jadi kita Pak cuma dapat 1/4, 3/4 milik istri kita. Kenapa demikian? Kenapa Allah berikan perempuan itu 3 kali bagian dalam kebaktian? Mereka mengandung, melahirkan, menyusui. Kita hanya ngasih nafkah saja Pak. Makanya jangan sedih Bapak-bapak, Pak Roni dan teman-teman kalau anak kita lebih cinta ke istri. Nggak masalah, sunnatullah ya. Tapi jangan benci ke anak, jangan. Udah ditetapkan oleh syariat yang agung, nggak usah khawatir. Apa kata Allah? Kalau mereka berada dalam pemeliharaanmu dan mereka sudah berusia lanjut, jangan kamu katakan atau Yang kedua, wala tanharhuma. Jangan kamu bentak-bentak keduanya. Ya, Ilham, sini nak. Apa sih Mak? Kan bentak itu. Ya, taruh Mak. Lihat coba. Kemudian apa kata Allah yang ketiga? Wa qul lahum qawlan karima. Ucapkan ucapan yang lemah lembut kepadanya. Walaupun kita udah jadi presiden Pak yang manggil orang tua kita, nanti di ayat berikutnya apa kata Allah? Wahfid lahum janaha dzulli mina rahmah, dan rendahkanlah diri kalian di hadapan keduanya.
Kita menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, dipanggil oleh bapak ibu kita. Iya Pak, iya Bu, kamu ini, iya. Udah diam saja. Ucapan iya Pak, iya Bu, iya. Khalas tuh. Kemudian Allah mengatakan, Pak, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani, dan berdoalah kepada Allah dengan doa ini dan yang semisal dengan ini, baik mereka yang masih hidup atau yang sudah wafat. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, irhamhuma, sayangi keduanya. Kama rabbayani, sebagaimana mereka mengasihi aku sejak aku kecil. Bahkan sampai aku punya anak kecil masih di rumah mereka. Ada di antara kita yang masih tinggal sama ibu bapak kita? Masih ada? Masih ada. Kalau kita tinggal sama mereka, berbaktilah sama mereka. Kalau belum punya rumah sendiri, ya, kalau mereka dalam pembelajaran kita, ayo doakan Rabbirhamhum. Antum dalam sujud, sebelum salam, ketika hujan turun, sepertiga malam terakhir antara dua azan, jangan ngobrol Pak antara dua azan itu. Kata Nabi, ada doa yang mustajab, yang tidak ada tabir antara dia dengan Allah, di antaranya doa di antara dua azan. Maksudnya apa? Azan pertama dengan iqamah. Doa tuh, jangan ngobrol atau main game atau dagang online gitu. Doa, ya Rabbi irhamhuma, kasihani kedua orang tuaku. Minta sama Allah itu Pak. Ya. Jadi 5 amalan kebaikan yang Allah ajarkan dalam surat Al-Isra, hukumnya wajib. Enggak berkata-kata enggak membentak mereka, mengucapkan ucapan yang lemah lembut, merendahkan diri kita di hadapannya dan berdoa kepada Allah untuk mereka, hukumnya wajib. Bahkan kalau orang tua kita melarang kita sholat, kita tolak dengan cara yang baik. Kata Allah dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika fi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma, ya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Kalau dia mengajak kepada kita untuk perbuatan yang maksiat, tolaklah dengan cara yang ma'ruf. Gak bisa Pak Bu, saya dipanggil sama Allah, nanti ya habis sholat saya pijitin gitu. Pakailah akal kita untuk membantah mereka dengan cara yang baik. Jangan kita, mak nggak pernah ngaji sih jadi nggak tahu, jadi gituin mak kita. Ya, kita kan bisa begini karena mereka. Ya, Nabi SAW ya pernah ditanya atau mengatakan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau nggak aku kasih kabar kepada kalian tentang dosa yang paling besar di atas dosa besar? Ya, maka para sahabat itu menggunakan kalimat bala. Apa itu Pak? Sudah tentu ya Rasulullah, aku pengen tahu itu apa itu dosa besar di atas dosa besar. Nabi mengatakan al-isyraku billah, engkau sekutukan Allah, wa uququl walidain, dan engkau durhaka kepada orang tuamu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, setiap dosa Allah akan tunda hukumannya. Ya, setiap dosa Allah akan tunda hukumannya sesuai dengan kehendak Allah pada hari kiamat. Misalnya Pak, misalnya ada anak yang ya nakal lah ya, nggak sholat gitu ya Pak, itu Allah bisa tunda Pak hukumannya di akhirat, nanti saja dibalas sama Allah di akhirat. Tapi kata Nabi, setiap dosa kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa Allah bisa tunda hukumannya sesuai dengan kehendaknya pada hari kiamat, illal baghi, kecuali kezaliman wa uququl walidain, dan durhaka pada orang tua. Kata beliau, kedua dosa ini dilakukan oleh Allah azabnya di dunia sebelum di akhirat. Di dosa yang diserahkan oleh Allah azabnya di dunia adalah kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Makanya dulu ada kisah malin kundang ya.
Allahu alam kalau itu dongeng, tapi ingin menunjukkan durhaka sama orang tua begitu. Jadi apa dia itu? Batu ya. Ya. Kemudian jamaah sekalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua yang hukumnya wajib, maka bersamaan dengan itu Allah larang kita durhaka kepada keduanya. Catat oleh kalian, ada 2 tanda anak durhaka pada kedua orang tuanya. Ingat ini Pak, Bu. Dan ini berlaku untuk anak kita dan kita, karena kita anak dari kedua orang tua kita. Apabila mereka sudah wafat, termasuk apabila kita kena dengan 2 hal ini, segera kita bertobat pada Allah dan perbaiki kondisi kita. Yang pertama, membuat menangis orang tua karena kegalakan dan kesombongan kita. Atau orang tua nggak berani negur kita, karena kalau ditegur lebih marah kita dibanding mereka. Ini tanda durhakanya kita sama mereka. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi berbicara itu dengan syariat. Ya, biasakan berbicara kita dengan dalil, karena Islam adalah agama dalil. Dalilnya adalah ucapan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Berkata beliau, bukaul walidain, menangisnya orang tua, minal uquq wal kabair, menangisnya orang tua adalah perbuatan durhaka kepadanya dan merupakan dosa besar yang paling besar di bawah syirik. Kalau orang tua kita nangis Pak, karena kita, bukan karena bahagia. Tahu kitanya luar biasa malesnya, luar biasa membangkangnya, dia nangis. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada, kata Ibnu Abbas, tidak ada perbuatan amal yang bisa mensejajarkan dengan taubat kecuali berbakti kepada ibu dan bapak. Ya, jadi kalau orang tua kita menangis karena kita, Pak, dan tangisannya bukan tangisan bahagia, hati-hati, bisa saja kita masuk anak yang durhaka. Pernahkah kita lakukan itu Pak sama orang tua kita dulu? Mungkin iya, waktu kita masih SMA, kuliah, kerja, bikin mereka nangis. Apa nggak dicatat oleh Allah? Dicatat. Ya, ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua banyak Pak, tapi saya ambil cuma 2 saja yang menjadi asas. Yang kedua, tanda seorang anak durhaka kepada orang tuanya Pak, anaknya tidak ingin jadi anak soleh. Jadi tanda kita durhaka Pak, kita tidak ingin jadi solih. Ya, kalau ditambah in belakangnya solihin, orang yang saleh. Kenapa demikian Pak? Kenapa Allah nyuruh kita menjadi orang yang saleh? Nanti kita bahas pada pertemuan akan datang, siapa itu orang soleh, apa tanda-tandanya. Hari ini jadwalnya bukan itu. Jadi saleh itu dijelaskan oleh seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Berkata beliau, as-salih al-qaima bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibadih. Orang yang saleh itu orang yang menunaikan hak Allah dan yang menunaikan hak hamba. Dah cukup itu Pak. Cukuplah tuh Pak. Pengertian soleh itu yang benar. Jadi soleh itu nggak ada tanda-tandanya Pak. Nah, nggak gitu orang soleh Pak ya. Soleh itu nggak bisa nangkep apa-apa, nggak bisa. Orang soleh nggak ada tanda-tandanya, bisa terbang, jalan di atas air, punya madrasah, enggak. Mudah sekali dalam Islam itu untuk menetapkan soleh, mudah Pak. Engkau tunaikan hak Allah, engkau tunaikan hak hamba, jadilah kita orang soleh. Mudah atau susah? Sekarang kita punya orang tua Pak, sholat wajibnya dijaga, yang haram dijauhi, dia berikan haknya kepada istrinya, kepada kita. Soleh apa enggak? Masuk ke dalam soleh, walaupun tingkatan soleh bertingkat-tingkat. Jadi antum dan saya nggak usah rihlah untuk menjadi orang soleh. Orang tua kita yang menjaga, yang wajib.
menjauhi yang haram, menunaikan haknya sebagai orang tua, itu sudah soleh di sisi Allah. Mudah itu Pak. Islam itu mudah, murah. Yang bikin mahal itu apa? Kepala kita. Kita dibikin mahal. Oh, orang soleh itu rumahnya di blok apa itu? Namanya Dedi gitu. Mudah-mudahan soleh, amin. Kan soleh itu kan gampang, nggak ada tandanya kok Pak. Nggak bisa terbang, nggak bisa dia. Nggak jenak. Orang soleh di muka bumi siapa? Nabi yang bisa terbang beliau, bisa berjenis air. Coba lihat itu, ukuran kita beliau dong, jangan yang lain. Superman yang bisa terbang, Superman. Kan itu film semuanya Pak. Lihat Nabi mulia, bahkan Nabi Sulaiman nggak bisa terbang. Yang bisa terbang kenapa? Ada angin yang di bawahnya. Karena angin itu pasukan beliau alaihissalam. Betul apa tidak? Nabi Sulaiman nggak bisa terbang. Yang punya jin. Nabi Muhammad juga demikian. Nabi Muhammad perang pakai baju besi apa enggak Pak? Nabi Muhammad perang pakai baju besi apa enggak? Buat apa itu? Tameng supaya apa? Supaya enggak ditusuk, enggak sakit. Giginya patah enggak? Patah dalam perang Uhud. Kenapa Nabi Muhammad giginya patah pakai baju besi? Kan enggak kebal. Ada orang soleh Pak, kebal senjata. Bandingkan dengan beliau, kan gampang. Kita punya konsep Pak. Islam itu gampang Pak. Kita ingat ini orang soleh. Lihat Nabi SAW. Nabi pernah nggak meninggalkan sholat wajib walau sekali. Bahkan tatkala sakit beliau sholat wajib. Bahkan ada orang soleh Pak, bisa nyembuhin penyakit kita nggak sholat. Antum pilih mana? Nabi atau orang itu? Kan gitu, kita punya konsep hidup lah. Ini disebut dengan apa Pak? Dengan soleh. Nah kita ini soleh nggak? Iya, insya Allah kita soleh. Selama antum menjaga yang wajib, jauhi yang haram, tunaikan hak manusia. Siapa hak manusia pertama kali kita tunaikan? Orang tua atau Mana lebih dulu Pak? Istri atau orang tua? Nanti pembahasannya beda itu. Ya. Jadi ternyata Pak, kita nggak pengen jadi soleh, durhaka. Kenapa? Nabi yang bersabda, kata beliau SAW, idza matal insanu in qata'a amalu illa min thalath. Kalau seorang meninggal dunia, putuslah hubungannya dengan dunia kecuali 3 perkara. Apa itu? Terus yang 3, awwaladun solihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa Nabi mengatakan anak soleh Pak? Enggak seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Kenapa Nabi katakan anak soleh yang mendoakan keduanya? Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama itu. Karena anak yang soleh bisa berdoa kepada Allah dengan adab yang tinggi. Karena anak soleh pasti belajar. Betul apa betul? Bagaimana antum bisa berdoa kepada Allah kalau antum nggak soleh? Dan anak soleh Pak, ketika melihat hadis ini Pak, sodaqatun jariyah, dia bisa mengalihkan pahala kepada ibuku. Aku bersedekah dengan air ini atas nama orang tuaku yang sudah wafat. Bisa atau tidak? Itu anak soleh. Anak soleh tahu bahwa ilmu yang bermanfaat bisa bermanfaat bagi orang tua sudah wafat, maka dia ajarkan ilmu yang dulu diajarkan oleh bapaknya. Kata bapaknya, nah cari teman yang baik-baik. Dia cari teman yang baik. Amalkan nggak apa itu? Diamalin oleh anaknya. Ilmu bermanfaat, mengalir pahala kepada kedua orang tuanya. Jadi anak yang nggak pengen soleh, anak itu durhaka kepada orang tuanya. Nah, jadi kita mesti jadi soleh. Dan soleh itu Pak nggak mesti depannya UST, nggak mesti. Jadi orang soleh itu depannya nggak ada UST, nggak ada, nggak, bukan itu. Ya, tahu kalian Luqman? Tahu Luqman? Allah buat sebuah surat namanya Luqman. Siapa dia? Bukan nabi tuh. Siapa? Orang ada gelarnya UST, KH, nggak ada. SY, Syekh, nggak ada. Orang soleh itu nggak ada gelarnya Pak, karena dia tahu kalau dia menampakkan itu Allah bisa murka padanya. Makanya jangan suka Pak kalau pergi haji itu Pak, yang dicari hak titik. Assalamualaikum Pak Khairuddin, nggak dijawab sama dia. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Itu hak titiknya Pak, di sisi Allah mardud.
ditolak. Kenapa? Berarti dia pergi jauh-jauh menghabiskan harta, biaya, tenaga untuk apa? Untuk hak titik, dan ganti pula KTP-nya. Buat apa KTP diganti? Apa kalau nggak ada haknya antum jadi celah? Aib? Tidak. Rukun Islam itu kewajiban, namanya rukun, kewajiban bagi yang mampu. Jangan ganti KTP, kan ribet sekarang, ganti KTP juga ribet. Kakaknya diganti, bikin kartu nama baru. Emang kenapa sih kita namanya yang lama? Karena nggak ada haknya. Dan itu bukan ukuran kesolehan, bukan. Antum nggak pakai hak, nggak pakai KH, nggak pakai LC belakangnya langsung ceramah, nggak masalah. Antum soleh di sisi Allah. Maka orang yang soleh, orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba. Antum punya istri, Pak, sholat wajibnya dijaga, tapi tahajudnya nggak bisa. Berbakti sama antum, dia tunaikan hak Allah yang wajib dikerjakan, hak manusia dia berbakti kepada antum. Apa dia nggak soleh? Nggak usah nyari-nyari yang jauh, cari orang soleh. Istri kita orang soleh, Bu, berdoalah kepada Allah. Jadi cara minta doa orang soleh, Pak, jangan antum datangin orang soleh, tolong doakan saya. Jangan, itu keliru begitu. Antum datangi orang soleh, minta dia berdoa kepada Allah. Wahai Syekh, wahai Ustadz, wahai, berdoalah kepada Allah buat aku. Dan itu yang diajarkan Nabi SAW. Datang kepada beliau ketika beliau khutbah Jumat seorang badui. Ya Rasulullah, tanah-tanah pada kering, hewan-hewan pada mati. Betul apa tidak? Musim panas. Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Nabi sedang khutbah, beliau angkat tangannya sampai kelihatan ketiak beliau yang putih. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghis. Disaksikan oleh orang Badui itu. Jadi kita ini minta doa tapi kita pengennya instan. Pak Ustadz doain ya, pulang dia. Jangan gitu. Masa Ustadz dikasih PR? Ditunggu sampai Ustadznya doa. Apa kata Nabi kepada sahabat? Kalau kamu bertemu dengan Uwais dari Yaman, dari suku Qarn, mintalah dia berdoa kepada Allah untuk kalian. Umar bertemu dengan engkau Uwais dari suku Qarn. Iya. Engkau punya penyakit dan sembuh, tertinggal sepersenar uang logam. Iya. Berdoalah kepada Allah. Kata Uwais, engkau yang lebih berhak. Enggak, engkau disabdakan oleh Nabi. Uwais berdoa, Umar di sampingnya, diliatin. Coba lihat, kalau kita, Syekh, Ustadz, kayak doain saya, pulang kita. Nah, ini gimana ini kita ini, Pak? Nah, sekarang kalau antum minta doa sama orang soleh, minta ke siapa? Doa orang soleh, istri. Siapa lagi? Ibu kita, bapak kita. Pak, Bu, berdoalah kepada Allah. Gimana nak? Ya doa, Bu, saya tungguin. Gitu, Pak. Ibunya, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Antum aminkan? Amin. Begitu cara kita minta doa orang soleh. Jangan kita kasih PR dia, nanti dia lupa ngedoain kita. Udah bawa oleh-oleh lagi. Ya, jadi doakan orang soleh, begitu caranya. Jadi kenapa kita disuruh soleh? Supaya kita berbakti kepada orang tua. Masih ada waktunya? Terakhir, ada orang yang disiksa oleh Allah di yaumil akhirah dari kalangan orang tua kaum muslimin. Orang tua ini disiksa oleh Allah. Lalu Allah mengangkatnya, Pak. Diangkat oleh Allah, Pak. Dari neraka diangkat, keluar dari neraka. Dari sorga masuk, diangkat lagi oleh. Terus begitu, Pak, terus. Maka orang tua ini berkata, kenapa engkau angkat kami, ya Rabbi? Anakmu yang beristighfar kepadamu. Dalam lafaz yang lain, kenapa engkau pakaikan aku mahkota yang bersinar, baju yang bagus yang aku nggak pernah pakai di dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, bi akhdhi waladikumal Qur'an. Anakmu dulu yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Siapa mereka itu? Anak yang soleh. Jadi kalau antum dan saya, Pak, kita bacanya Qur'an. Jangan baca koran, bacanya Quran. Mirip dikit itu. Ya, jangan baca itu. Ya boleh tapi sesekali aja. Baca Quran. Antum berpegang teguh dengan Al-Quran, orang tua kita nanti diangkat dari siksa menuju surga pertama, bahkan sampai surga Firdaus. Mau apa enggak? Ayo kita jadikan kita soleh.
Ya, dan soleh itu gampang, ya, tidak ada titelnya, nggak ada tanda-tandanya, dia biasa-biasa aja orang soleh. Ya, jadi mari jadikan kita soleh. Jadi dua tanda bahwa seorang anak durhaka kepada Allah, yang pertama apa? Membuat menangis orang tuanya. Yang kedua, anaknya nggak mau jadi anak soleh. Makanya kita berdoa Pak dengan doa yang diajarkan oleh para nabi kita. Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, Tuhanku, anugerahkanlah aku keturunan yang soleh. Kita juga berdoa, Rabbana gfirli, apa itu doanya? Rabbana gfirli, Rabbirhamhuma kama rabbayani. Ada lagi yang min dzurriyyatina itu. Nah, Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkan kami, min dzurriyyatina, dari pasangan kami, qurrata a'yun, anak-anak yang menjejukkan mata. Siapa mereka itu? Antum buka kamarnya lagi baca Quran, antum buka kamarnya lagi sujud, antum buka kamarnya lagi tidur tapi lagi puasa. Itu yang pertama. Antum buka kamarnya lagi sibuk, deng dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng dong. Coba kira-kira kita sejuk yang mana melihatnya? Iya. Kalau kita ingin anak kita seperti itu, siapa yang mesti kita lakukan pertama? Hah? Kalau kita ingin anak kita, kalau kita bukanya lagi sujud, lagi baca, siapa yang pertama yang harus begitu? Kita. Jadi sekarang Pak, kita punya anak, tapi yang bersamaan dengan itu kita juga anak bagi orang tua kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan anakku soleh, dan aku minta kepadamu jadikan aku soleh. Bisa? Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Masih ada waktu. Silakan bagi yang ingin soal jawab. Ya, kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan dari catatan-catatan yang datang. Apa hukumnya masuk masjid itu tidak mengucapkan salam? Hukumnya sunnah membaca salam ketika masuk masjid. Yang disyariatkan dan dikuatkan adalah membaca doa Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Dengan kaki apa? Barakallahu fiik. Itu yang pertama itu. Kalau mengucapkan salam itu sunnah, artinya kalau terlupakan boleh. Yang kedua, mengucapkan salam ke masjid apabila sedang ada kajian dimakruhkan, karena bisa mengganggu jalannya kajian. Apalagi kalau kajian ilmu hadis Pak, berat itu, nggak bisa antum masuk. Assalamualaikum. Nah itu bisa lupa itu Pak pematerinya nanti. Cukup duduk langsung. Kemudian apakah orang yang masuk ke masjid ya disyariatkan sholat tahiyatul masjid? Iya, kalau dia mau duduk. Ya, kan hadisnya begitu Pak. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Apa dalil yang lain? Dalilnya Nabi sedang berkhutbah, masuklah Sulaik al-Ghahtani. Seorang sahabat langsung masuk tanpa sholat. Kata Nabi, apakah kamu sudah sholat? Belum, sholatlah. Jadi sholat tahiyatul masjid sering disalahpahami Pak. Dia merupakan sholat tersendiri. Tidak. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang kalau kalian masuk ke masjid ada keinginan duduk di masjid, baik sebentar maupun lama, atau tidur, maka disyariatkan pada sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau ada orang seperti Mas Tikno datang ke dalam bersih-bersih, dia kan nggak pengen duduk bersih-bersih ngambil keluar, tidak disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid ini nggak berdiri sendiri. Misalnya antum dari rumah jalan sampai sini sudah khutbah, sudah sholat, Pak Solehin dan Pak itu sudah di depan. Kalian datang dari rumah, nggak ada lagi tahiyatul masjid. Tapi tahiyatul masjidnya dengan mengikuti sholat wajibnya gitu. Jadi apa saja yang kalian lakukan sholat sebelum duduk namanya tahiyatul masjid. Kalau kalian masuk ke dalam masjid udah ada sholat wajibnya dan kalian ikut wajib, kalian sudah membayar tahiyatul masjid namanya.
Contoh lagi, kalau masuk ke dalam masjid ini jam 9 pengen sholat duha, ya cukup dengan sholat duha saja sudah menjadi tahiyatul masjid. Pokoknya sholat apa saja yang kalian masuk ke dalam masjid, apakah dinamakan tahiyatul masjid atau sholat duha, minimal 2 rakaat sudah mengcover tahiyatul masjid. Tapi orang yang masuk ke masjid tidak dengan niat duduk, enggak disyariatkan. Apa dalilnya? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, tolong ambilkan khumrah di masjid. Khumrah itu sejadah yang kecil. Nah, ada yang bawa enggak? Sejadah kecil, namanya khumrah. Kata Ibunda Aisyah, aku sedang haid. Kata Nabi, haid enggak ada di tanganmu. Maka beliau masuk ke masjid, ngambil, keluar lagi, enggak salat tahiyatul masjid. Oh, sedang haid. Dalil yang lainnya ada. Zakwan, seorang sahabat Nabi yang belajar Al-Quran dengan Ibunda Aisyah, masuk ke masjid, ngambil sitar. Tahu sitar? Apa itu? Tabir. Masuk ke masjid, ngambil tabir, keluar lagi tanpa sholat 2 rakaat. Bisa dipahami? Kemudian jangan ngobrol saat azan dan iqamah. Jangan. Ya, boleh ngobrol itu setelah sholat, boleh. Karena para sahabat itu ketika sholat ngobrol, atau sebelum sholat ditegakkan, artinya sebelum azan. Begitu ada azan, jawab azan, lalu berdoa sambil menunggu iqamah. Itu doanya mustajab, Pak. Tanpa tabir, ini langsung cispleng. Yakin itu. Ya. Kemudian tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat. Misalnya saya ngobrol, ya waktu itu saya ngobrol di sini ya, saya minta maaf tuh. Saya ngobrol di sini, orang pada terganggu mungkin dengan obrolan saya. Ketika ada orang sholat, Nabi melarang kita meninggikan suara. Sekalipun kita sedang baca Quran, tidak boleh meninggikan suara ketika ada orang yang sholat. Baik sholat wajib atau sholat turunkan suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lagi sholat, saya turunkan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Karena ada sholat. Begitu selesai, dzalikal kitabul la raiba, kencengin lagi, boleh. Gitu, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita lakukan semua amal-amal ini di bulan-bulan haram. Ya, di antaranya adalah perkara sholat, Pak. Nanti pembahasannya akan kita dahsyatkan nanti pada bab sholat. Ketika antum sholat, Pak, ikutilah sholatnya Nabi SAW. Karena Nabi yang memerintahkan kita dengan lisan beliau yang mulia, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kan kita nggak hidup sejaman dengan Nabi. Dengan apa berarti? Dengan hadisnya. Nabi sholat khusyuk. Ibunda Aisyah tidur di waktu malam. Ketika tidur di waktu malam mencari suaminya di mana? Ternyata Nabi SAW sedang sholat. Dipeganglah kakinya. Kepegang kakinya. Dari situ Ibunda Aisyah tahu kalau dalam sujud disunnahkan merapatkan kaki. Karena Ibunda menangkap tangan kakinya. Oh begitu. Keluarlah riwayat itu. Ya. Kemudian Nabi SAW tidak memulai sholat kalau safnya belum rapat. Jadi kewajiban imam nih. Dan saya lebih suka, Pak, imam itu, Pak, kalau merapatkan shaf jangan menghadap ke kiblat, Pak. Menghadap ke makmum. Rapat. Yang belakang rapat. Sampai rapat baru Nabi memulai sholat. Dan lakukan itu, Pak. Karena itu wasiat dari beliau. Lakukan itu sebagai imam, sebagai makmum, rapat. Dan semua anggota badan kita menghadap kiblat. Saya sempat ajarkan ini, Pak, cara berdiri sholat yang membuat kalian sehat dan kalian jalannya akan tegap. Apa itu? Kakinya begini, Pak, ke kiblat. Jangan begini. Kalau begini nggak bakal rapat. Kenapa? Karena yang samping pasti ujung-ujungnya nempel, enggak. Jadi bahunya nggak nempel. Kenapa Umar bin Khattab merapatkan shaf dengan pedangnya? Ya karena rapat. Tapi nggak sampai begini, enggak ya. Pokoknya bisa gerak tapi rapat, Pak. Kan kita lihat, Pak, ternyata shaf-shaf itu masih bisa 1 orang, 2 orang. Tadi kita lihat ada shaf sendiri di belakang. Kan kasihan mereka. Padahal di shaf itu masih bisa masuk orang. Berikan hak saudara kita. Ya, rapat, lurus, sholatlah kita bersama kaum. Dan sholatnya berkah. Dikerjakan di bulan haram, pahalanya menjulang. Habis waktunya, Pak. Kasihan yang lain. Ya. Terima kasih teman-teman. Kalau nanti ada yang mau bertanya, kita lanjutkan
setelah ini. Kita berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang indah dan sifatnya yang mulia, agar Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan Allah jauhkan kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan kita soleh dan solehah, karena kesolehan itu bermanfaat bagi kita dan orang tua kita. Semoga Allah maafkan ibu bapak kita, dan Allah maafkan kita sebagai anaknya. Amin ya mujibas sa'ilin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.